Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilulan padha amal sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira amal kebajikan iku sayaj'alu bakal ndadekaken lahum maring alladzina amanu wa 'amilus sholihat sapa ar-rahmanu Gusti Allah wuddan ing wuddan ini seperti kasih sayang ya. Kasih sayang, rahmat, suatu kelembutan dalam hati. Jadi orang-orang yang terbiasa untuk melakukan hal baik apapun itu. Yang penting hal baik ini tanda kutipnya nggak menyimpang dari syariat. Kalau misalkan hal baik seperti ada temen cewek open BO misalkan ya, itu yang selalu ada di telinga kaum pemuda. Nah sukanya ini sedekah ke open BO misalkan. Untuk apa? Untuk membiayai dia melakukan kegiatan itu. Nah itu kan malah ya meskipun itu tampaknya hal baik tapi kan melenceng dari syariat. Kalau seperti itu ya nggak termasuk dari ini, nggak termasuk di ayat ini. Nah jadi orang itu kalau sudah terbiasa melakukan hal kebaikan, melakukan amal-amal yang saleh, insya Allah saya ja'alu lahumur rahmanu wudda ai fi qulubihim. Allah pasti akan memberikan suatu skill dalam hatinya untuk apa? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, wala mahabbatun finnas fid dunya. Hatinya itu akan menjadi penyayang, lembut, penyayang, suka memaafkan. Termasuk jadi orang baik itu kan suka memaafkan. Nah, ada di juz 4 itu halaman sebelah kanan atas sendiri, juz 4. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu ada yang wal kadhiminal ghaiz, selalu bisa untuk membungkam hatinya ketika marah. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain, mudah sekali memaafkan. Seandainya tersinggung, ya mungkin cuman beberapa menit saja. Setelah itu segera memaafkan, hatinya itu segera terbuka, segera berlapang dada, segera luas. Nah, ini orang-orang yang baik seperti ini. Makanya orang kalau istiqomah dalam hal kebaikan, apalagi sampai nggak ada waktu kecuali terlewati untuk hal kebaikan, untuk amal-amal baik, itu biasanya lebih bijak dan biasanya lebih lembut juga, lebih penyayang, lebih enakan gitu ketika sama orang. Ya misal ulama-ulama kita ini, kita kan sering juga melihat ulama, bahkan sesama ulama itu ketika ada di podium, ada di panggung, ini saling bermusafahah saja, sama-sama alimnya, enggak dengan cara membusungkan dada, tapi malah sama-sama menundukkan kepala, sama-sama menundukkan badan, sama-sama saling cium tangan. Yai plus yai cium tangan. Ya Allah, Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita seperti mereka. Berbeda lagi kalau orang udah nggak pernah ngaji, apalagi yang ngaji itu kan aslinya wajib faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi sebetulnya ngaji itu nggak pandang siapa dan nggak pandang umur berapa, mulai kecil ya sampai kita mati itu harusnya ngaji. Nah biasanya orang-orang kalau ngaji aja enggak, itu
Kalau sedang bahas apa gitu, nyerocos terus, kayak nggak ada habisnya. Berbeda kalau orang berilmu itu biasanya diam. Apalagi kalau udah urusannya ghibah. Meskipun wanita ya, kalau sudah benar-benar paham dengan ilmu ya, sering melakukan kebaikan, terlatih hatinya untuk melakukan kebaikan, akan terlatih juga untuk mengondisikan hati. Nah, kalau sudah bisa mengondisikan hati, bisa juga untuk mengondisikan mulut. Nah, seperti itu. Jadi amal kebaikan itu ya, ada juga salah satu skill yang bisa didapatkan orang ketika beramal baik. Jadi beramal baik itu ya, ini kalau di ayat lain tepatnya ada di juz 12. Juz 12 sebelah kiri itu tengah agak ke bawah ada ayat, itu surat Hud 114 kalau nggak salah. Wa qimis sholata tarafayn nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Jadi amal kebaikan itu bisa untuk menghapus keburukan, menghapus amal keburukan. Nggak bisa disangsikan. Allah kan Rahman Rahimnya banget. Apalagi masalah pengampunan. Allah Afun Ghafur, sudah pemaaf kemudian Ghafur. Itu kan sama-sama maafkan itu. Afun Ghafur sebetulnya sama-sama maafkan. Meskipun pada dasarnya di makna originalnya, makna aslinya itu ya ada perbedaan. Tapi kan itu menunjukkan Allah ini maafnya ya, pemaafnya itu double. Jika kita menemukan manusia seperti Nabi Muhammad misalkan, manusia paling spesial, sangat lembut hatinya, sangat memaafkan. Nah ini Allah ini udah berlipat-lipat lebih pemaaf gitu. Maka ini salah satu hal yang bisa kita dapatkan ketika beramal kebaikan. Di satu seperti di surat 114 itu tadi, juz 12, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, bisa menghapus amal keburukan, bisa. Makanya ketika kita mungkin habis lupa ngapain, ngelakuin dosa, ya sudah istighfar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim misalkan. Dan zikir apapun itu kan paling enak. Apalagi sedekah, dengan sedekah, sedekatu tadfa'ul bala, itu malah bisa amal kebaikan berupa sedekah malah bisa untuk memprotek diri dari bala, dari musibah. Nah kemudian manfaatnya lagi ya itu tadi ayat di juz 16 tadi yang sebelum Toha, surat Maryam ayat 96. Ya di situ jadi orang-orang yang sering melakukan kebaikan, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang pada hatinya. Lembut, hatinya itu akhirnya lembut. Itu lagi ada lagi di surat Al-Kahfi itu, ayat 19 kalau nggak salah ya. Surat Al-Kahfi itu di situ kalau teman-teman mungkin pernah tahu ya, pernah tahu ini ada lafaz yang di Quran itu biasanya dicetak dengan merah. Apalagi Quran yang berwarna ya, Qurannya yang berwarna. Itu biasanya lafadznya itu diwarnai merah. Lafadznya apa? Wal yatalattaf. Ya ada banyak sih penelitian, katanya ini tengah-tengah. Kemudian ada lagi yang membahas hikmahnya apa kok wal yatalattaf, kok di tengah-tengah, seakan-akan Allah menunjukkan bahwa manusia itu lembutlah wal yatalattaf gitu. Secara ilmu gramatikal Arab wal yatalattaf itu seakan-akan fi'il amar tapi pakai mudhari. Jadi maksudnya itu ya seperti anjuran bagi orang gitu. Anjuran bagi orang ketiga. Nah dalam hal ini Allah seakan-akan menganjurkan kita untuk wal yatalattaf,
hendaklah manusia itu bersifat lembut. Nah, caranya gimana untuk bersifat lembut? Yang paling gampang, paling enak, gak perlu meditasi kemudian ayo marahin aku tak belajar lembut, ya ngapain? Gak perlu seperti itu, cukup amanu wa amilus sholihat, hatinya selalu ingat Allah ya. Selalu ingat Allah, kemudian secara fisik maupun secara batin sering melakukan amal-amal kebaikan. Nah, insya Allah di situ akan menumbuhkan suatu hati yang lembut. Karena kan tadi ini ya, salah satu maknanya itu mahabbatun finnas fitunya. Jadi akan diberikan suatu rasa kasih sayang dalam hatinya sehingga mudah menyayangi manusia. Nah, kalau mudah menyayangi manusia ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang, makhluk siapapun, apapun itu ya. Hewan, tumbuhan, manusia, apalagi sesama manusia. Sayangilah seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya para penduduk langit, man fis sama yarhamkum, niscaya kamu akan disayangi oleh penduduk langit, oleh siapapun yang ada di langit, malaikat, bidadari, arsy, amalatul arsy, apapun itu, semua makhluk Allah yang ada di langit insya Allah akan yarhamkum, menyayangi kita. Bahkan Allah itu dalam hadis itu ya, Jibril, saya sedang mencintai seseorang, maka kabarkanlah cintaku ini kepada ahlas samawat, kepada ahli-ahli langit, maksudnya kepada masyarakat langit, kepada penduduk langit. Maka kemudian Jibril datang, mendatangi malaikat semuanya, mendatangi siapapun yang ada di langit. Allah yuhibbu fulanan, Allah sedang mencintai fulan ini, maka cintailah dia. Nah, di situ makanya kemudian yarhamkum man fis sama, maka kemudian penduduk langit itu mencintai kita. Nah, itu apalagi ketika kita benar-benar bisa mengamalkan saya ja'alulahumur rahman wudda alladzina amanu wa amilus sholihat, benar-benar mengamalkan ayat ini ya, insyaallah konsisten hal kebaikan. Nah, insyaallah pertama akan disenangi Allah dan ya, penduduk langit. Kemudian yang kedua akan diberikan pada hatinya skill untuk bisa menyayangi, untuk bisa lembut hatinya, nggak mudah marah. Dan yang ketiga juga bisa menghapus keburukan. Wallahu a'lam bishawab.